Sama ada saya bertanding atau tidak, kita tunggu dengan lihat. Ya mudah-mudahan. Halo sahabat Fulltime ID, ketemu lagi kita di lapak diskusi yang paling jujur, paling pedas, dan haram hukumnya buat baper. Kali ini kita bakal menguliti sebuah fenomena gila yang lagi bikin jagat sepak bola gempa tektonik. Apalagi kalau bukan manuver nekat Rusia yang ngebet banget pengen ngajak tanding timnas Indonesia, sampai-sampai mereka langsung ngirim undangan resmi buat sebuah turnamen alternatif kelas kakap. Sementara itu, di seberang jembatan sana, tetangga berisik kita, Malaysia, cuma bisa melongo gundah gulana alias auto kecewa tingkat dewa karena nama mereka sama sekali nggak dilirik apalagi diajak. Kasihan sih, tapi ya gimana, roda nasib memang berputar dan kadang berputarnya bikin encok yang di bawah. Mari kita bedah secara mendalam, santai tapi menusuk, babak pertama dari analisis panjang ini. Wacana gila Rusia. Ketika yang sakit hati, bikin panggung sendiri dunia sepak bola internasional itu kejam, bos. Lu gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya sudah, lu bakal dianggap remah-remah rengginang yang dilupakan selama sebulan penuh saat turnamen resmi berjalan. Tapi Rusia rupanya punya cara lain buat berontak dari realitas pahit ini. Dikabarkan oleh media olahraga raksasa asal Inggris, We Soccer Memes, Rusia nggak mau tinggal diam meratapi nasib. Mereka sedang bergerilya mengeksplorasi konsep turnamen global alternatif. Ini bukan turnamen tarkam antar RT ya, melainkan panggung elit yang khusus diciptakan untuk negara-negara kuat yang secara tragis kehabisan bensin dan kehilangan tiket menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Secara teoritis, ini adalah wadah solidaritas bagi negara-negara yang punya sejarah raksasa dan kualitas pemain bintang 5, tapi apes di babak kualifikasi. Istilah kasarnya, turnamen barisan sakit hati berkelas. Bayangkan saja, nama-nama yang dikaitkan di dalam proyek ambisius ini nggak main-main. Ada Italia, sang juara dunia 4 kali, yang hobi absen di Piala Dunia akhir-akhir ini karena kualifikasi Eropa yang super horor. Lalu ada Serbia, yang terkenal dengan gaya main kerasnya, Chile yang punya sejarah emas di Copa America, Nigeria, dan Kamerun, yang fisiknya kayak monster dari Afrika, hingga raksasa Asia yang lagi meraba-raba potensi mereka seperti Cina dan India. Tapi tahu nggak, siapa nama yang paling bikin geger dan mencuri panggung di daftar undangan tersebut betul? Siapa lagi kalau bukan timnas Indonesia? Masuknya nama Indonesia di list rancangan Rusia ini jelas bikin publik internasional menaikkan alis. Kok bisa negara yang rekam jejak sepak bola dunianya masih seumur jagung, bahkan belum pernah mencicipi atmosfer modern Piala Dunia, tiba-tiba bersanding sejajar dengan Italia atau Chile? Disinilah logika sepak bola modern berbicara. Rusia nggak bodoh. Mereka tahu betul mana tim yang cuma punya nama besar di masa lalu, dan mana tim yang gairahnya sedang meledak-ledak dan punya nilai pasar serta daya tarik luar biasa di masa kini. Indonesia yang sekarang bukan lagi tim yang bisa lu datangin cuma buat ajang lumbung gol atau sekadar jalan-jalan cari takjil. Garuda yang sekarang sudah menjelma menjadi komoditas panas di panggung internasional. Faktor John Hertman dan PSSI yang mulai melek struktur kemajuan pesat timnas Indonesia belakangan ini jelas bukan hasil pesugihan atau bantuan dukun beranak. Di bawah komando pelatih asal Inggris, John Hertman, transformasi permainan skuad Garuda benar-benar radikal. Pola permainan kuno yang cuma mengandalkan umpan lambung gak jelas, dan skema berdoa yang penting gak kebobolan banyak, sudah punah. Hertman berhasil menyuntikkan kematangan taktis Eropa yang dipadukan dengan kecepatan alami anak-anak Nusantara. Hasilnya, performa kita semakin konsisten, organisasi pertahanan makin rapat, dan kualitas skuad secara keseluruhan naik kelas secara masif. Hal inilah yang bikin mata Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, kedutan sejak tahun 2025 lalu. Faktanya, Rusia itu sudah ngebet setengah mati, pengen ngajak Indonesia uji coba sejak tahun lalu. Beritanya bahkan sempat viral dan bikin fans Garuda kegirangan setengah mampus. Tapi apa daya, takdir berkata lain. Tahun 2025 kemarin jadwal timnas kita padat merayap layaknya jalur mudik lebaran gara-gara fokus di kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, niat suci Rusia itu terpaksa harus masuk laci dan ditunda dulu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan sempat belak-belakan mengakui kalau Rusia benar-benar agresif mendekati Indonesia. Jadi, begitu Rusia punya ide bikin turnamen tandingan atau alternatif ini, nama Indonesia otomatis jadi prioritas utama yang langsung dikirimi surat cinta berupa undangan resmi. Rusia tahu
bertanding melawan Indonesia bukan cuma soal urusan taktik di lapangan, tapi juga soal magnet jutaan pasang mata supporter fanatik yang siap meramaikan stadion dan lini masa media sosial. Bagi Indonesia, jika turnamen alternatif ini benar-benar terwujud, ini adalah durian runtuh yang ukurannya segede rumah. Kapan lagi anak-anak bangsa bisa menguji nyali melawan Italia? Bayangkan Rizky Ridho atau Jay Itzes harus adu mekanik menembus Catenaccio khas Italia, atau lini tengah kita dipaksa berpikir cepat saat ditekan oleh fisik kekar pemain Kamerun. Belum lagi menghadapi kreativitas pemain Rusia yang merumput di liga-liga top Eropa. Ini adalah ujian mental dan taktis yang tidak bisa dibeli dengan uang hadiah turnamen lokal. Ini adalah akselerasi nyata yang dibutuhkan sebuah negara berkembang untuk melompat tinggi, memangkas jarak kualitas dengan elit dunia. Sisi gelap tetangga, Malaysia yang merana. Akibat skandalnya, sekarang mari kita alihkan pandangan sejenak ke negara tetangga kita yang biasanya paling berisik kalau urusan klaim-mengklaim, yaitu Malaysia. Di saat Indonesia sibuk menerima undangan dari beruang merah Rusia, nasib Harimau Malaya justru sedang di ujung tanduk. Muncul candaan sekaligus ironi pahit di jagat maya. Malaysia auto kecewa akibat tak diajak. Mengapa Rusia sama sekali nggak melirik mereka? Jawabannya simpel, lugas, dan agak pedas. Rusia cuma tertarik dengan tim yang punya progres nyata dan daya tarik internasional, bukan tim yang federasinya lagi sibuk urusan internal yang karut-marut. Saat ini, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan sedang pusing 7 keliling. Kepala mereka cenat-cenut akibat dihantam badai sanksi dari FIFA terkait skandal pemalsuan dokumen atau kasus naturalisasi palsu yang mereka lakukan. Ini adalah tamparan keras yang bikin malu satu negara. Saking kacaunya situasi di dalam internal mereka, jangankan mikirin turnamen alternatif bareng Rusia dan Italia, buat nyusun agenda FIFA Matchday bulan Juni ini saja mereka absen total. Mereka terlalu sibuk menyapu kotoran di rumah sendiri akibat skandal memalukan tersebut. Jadi ya wajar saja kalau Rusia pura-pura nggak kenal dan nggak sudi ngirim undangan ke Kuala Lumpur. Mau diundang gimana? Rumah tangganya saja lagi kebakaran. Peringkat 118 dan ambisi Erick Thohir yang membumi bicara soal bukti konkret. Mari kita lihat rilis terbaru peringkat FIFA hari Kamis lalu. Timnas Indonesia resmi mencatatkan lonjakan signifikan dengan nangkring di peringkat 118 dunia, naik 4 peringkat dari posisi sebelumnya. Ini adalah buah manis dari konsistensi skuad Garuda yang sukses menyapu bersih kemenangan di laga persahabatan resmi FIFA di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Kita berhasil menggilas Oman dengan skor telak 3-0, sebuah hasil yang bikin pengamat Asia melongo dan menang tipis nan cerdas 1-0 atas Mozambik. Kenaikan ke posisi 118 ini langsung memicu optimisme tinggi di kalangan pengurus PSSI. Erick Thohir dengan berani langsung membidik target baru, tembus jajaran 100 besar dunia. Target yang ambisius? Jelas, mustahil? Enggak juga melihat tren kita yang terus menanjak. Namun kedewasaan seorang pemimpin terlihat dari bagaimana dia merespons pujian. Erick Thohir langsung mengingatkan semua pihak agar tidak cepat puas dan besar kepala. Saya tetap mengingatkan, peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir. Jadi kita harus tetap membumi dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati dan masuk 100 besar dunia. Tegas pria yang juga mantan bos Inter Milan tersebut. Pernyataan ini adalah tamparan halus bagi kita semua agar tidak mabuk pujian. Peringkat 118 itu bagus, tapi itu baru anak tangga, bukan puncak gunung. Di sisi lain, pelatih John Hartman melihat bahwa lompatan ini adalah cerminan dari kematangan taktik anak asuhnya yang mulai memahami kapan harus menekan dan kapan harus menahan tempo permainan. Menutup bagian pertama dari rangkaian kupas tuntas ini, kita diingatkan bahwa sepak bola bukanlah sekadar angka di atas kertas atau adu gengsi di media sosial. Ini adalah proses panjang yang berdarah-darah di lapangan hijau, di mana mereka yang serius berbenah akan memanen hasil. Sementara mereka yang sibuk dengan jalan pintas palsu akan berakhir meratapi nasib di sudut sunyi sekadar menjadi penonton kesuksesan orang lain. Keindahan sejati dari sebuah perjuangan bukanlah saat kita dipuji di puncak tertinggi, melainkan ketika tetesan keringat di lapangan sunyi perlahan berubah menjadi tepuk tangan dunia yang tak lagi bisa diingkari. Kembali lagi di lapak analisis paling tajam dan anti baper, sahabat Fulltime ID.
Mari kita masuk ke babak kedua untuk melanjutkan pembedahan taktik mentalitas, sekaligus menyiram bensin ke arah tetangga sebelah yang Wisma Federasinya masih diselimuti asap pekat skandal. Jangan ada yang tersinggung, karena di sini kita bicara fakta yang dibumbui sedikit sarkasme sehat agar mata kita semua terbuka lebar. Membongkar isi kepala John Hartman. Bukan sekadar taktik, tapi cuci otak. Mentalitas kalau dulu kita melihat timnas Indonesia bermain, jujur saja jantung rasanya seperti mau copot setiap kali lawan melewati garis tengah. Pemain kita sering terlihat inferior, gampang panik, dan kalau sudah menit ke-70, lidah mereka sudah menjulur keluar saking habisnya napas. Tapi di bawah asuhan John Hartman, semua penyakit akut itu diamputasi total. Pelatih asal Inggris ini tidak cuma datang membawa papan taktik berisi coretan formasi modern, dia datang membawa mesin cuci otak untuk mengubah mentalitas minder para pemain menjadi mentalitas pembunuh di lapangan hijau. Hartman tahu betul bahwa mematangkan taktik di atas kertas itu gampang. Bahkan anak kecil yang hobi main game manajer sepak bola pun bisa. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mentransfer isi kepalanya ke dalam pergerakan, otomatis kaki para pemain saat di bawah tekanan 80.000 supporter lawan. Kemenangan telak 3-0 atas Oman dan efisiensi taktis 1-0 saat meredam Mozambik di Gelora Bung Karno adalah bukti sahih bahwa anak-anak Garuda sekarang sudah paham konsep positional play yang presisi. Gaya main Indonesia sekarang sangat Eropa. Lini pertahanan yang dipimpin oleh ketenangan Jay Itzes tidak lagi asal buang bola ke depan. Mereka membangun serangan dari bawah, build up dari belakang, memancing penyerang lawan keluar dari sarangnya, lalu dengan 1 atau 2 sentuhan cepat dari lini tengah, bola dialirkan ke sektor sayap yang dihuni oleh pemain-pemain cepat berkaki lincah. Transisi dari bertahan ke menyerang, maupun sebaliknya, berjalan begitu mulus seperti jalan tol yang baru diresmikan. Kedewasaan taktis inilah yang membuat pengamat sepak bola internasional berdecak kagum. Kita tidak lagi menang karena faktor keberuntungan atau wasit yang kasihan. Kita menang karena kita memang bermain lebih pintar, lebih taktis, dan jauh lebih terstruktur dari lawan. Undangan Rusia, pengakuan kelas dunia, versus ketakutan kolektif melawan raksasa. Ketika berita mengenai Rusia yang ngebet mengirimkan undangan turnamen alternatif ini mencuat ke permukaan, reaksi publik langsung terbelah menjadi 2. Kubu pertama, yang biasanya diisi oleh netizen optimis, langsung membayangkan laga-laga epik melawan Italia atau Kamerun. Sementara, kubu kedua adalah mereka yang jiwanya masih terjebak di masa lalu, yang langsung ketakutan dan berteriak, "Jangan mau ikut, nanti kita jadi bulan-bulanan, peringkat FIFA kita bisa anjlok kalau kalah telak." Halo, bangun bos. Pikiran kerdil seperti itulah yang membuat sepak bola kita sempat jalan di tempat selama berdekade-dekade. Kalau mentalnya cuma mau melawan tim-tim yang setingkat atau di bawah kita, demi mengamankan poin FIFA yang nilainya receh, sampai kiamat pun kualitas sepak bola Indonesia tidak akan pernah bergeser ke level dunia. Turnamen alternatif rancangan Rusia ini harus dilihat sebagai sebuah universitas kehidupan bagi skuad Garuda. Coba pikir pakai logika yang sehat. Kapan lagi pemain belakang kita yang merumput di liga domestik bisa merasakan langsung bagaimana rasanya beradu badan dengan penyerang Kamerun yang fisiknya sekekar beton pracetak? Kapan lagi gelandang-gelandang kreatif kita dipaksa memutar otak dalam waktu kurang dari 1 detik? Karena ruang geraknya langsung ditutup rapat oleh disiplin tinggi. Gaya bertahan Catenaccio Italia menghadapi Rusia yang diperkuat oleh pemain-pemain dingin dari kompetisi elit Eropa Timur akan mengajarkan kita satu hal. Sepak bola modern tidak memberikan ruang bagi pemain yang malas berlari atau telat mengambil keputusan. Kalah dalam turnamen seperti ini tidak akan membuat kita hina. Justru dari setiap kekalahan melawan tim raksasa, kita akan mendapatkan cetak biru, blueprint, mengenai apa saja kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum kita benar-benar melangkah ke panggung Piala Dunia yang sesungguhnya. Mengintip kekacauan di Kuala Lumpur. Drama naturalisasi palsu yang berujung sanksi. Sementara Indonesia sedang pening memikirkan bagaimana caranya menembus ranking 100 besar dunia dan menyusun taktik melawan para mantan juara dunia, mari kita tengok sejenak kondisi halaman rumah tetangga kita, Malaysia. Sungguh sebuah kontras yang sangat mengocok perut sekaligus bikin elus dada. Di saat media internasional sibuk membahas progres Indonesia, media-media di Malaysia justru sedang meratapi nasib buruk yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kabar mengenai sanksi FIFA akibat kasus naturalisasi palsu ini bukan lagi sekadar rumor warung kopi, melainkan aib internasional yang mencoreng muka mereka sendiri.
Ambisi instan untuk mendongkrak prestasi tim nasional dengan cara mencari jalan pintas yang tidak halal akhirnya memakan korban. Mereka terlalu sibuk mencari pemain-pemain antah berantah di ujung dunia yang diklaim memiliki darah keturunan tanpa memeriksa dokumen dengan valid, atau mungkin pura-pura menutup mata demi hasil yang cepat. Ketika FIFA turun tangan dan membongkar kepalsuan tersebut, runtuhlah semua menara kartu yang mereka bangun dengan sombongnya selama ini. Dampaknya sangat instan dan merusak. Bulan Juni ini, di saat negara-negara lain memanfaatkan jeda internasional untuk beruji coba meningkatkan kerjasama tim, skuad Harimau Malaya justru harus dikurung di dalam kandang. Tidak ada FIFA Matchday, tidak ada pertandingan uji coba, yang ada hanyalah ruang-ruang rapat federasi yang tegang, dipenuhi oleh para pengurus yang saling tuding dan mencari kambing hitam untuk menyelamatkan kursi jabatan masing-masing. Jadi, sangat bisa dipahami kenapa Rusia sama sekali tidak melirik mereka untuk ikut ke dalam turnamen alternatif ini. Rusia ingin membuat turnamen berkualitas untuk tim-tim yang berprogres, bukan mengundang tim yang sedang menjadi pasien darurat di ruang ICU FIFA. Sungguh sebuah ironi yang pedas, berniat mengejar gengsi lewat jalur belakang, malah berakhir menjadi penonton layar kaca yang gigit jari melihat tetangganya terbang tinggi. Realitas target 100 besar Erick Thohir, jangan sampai mabuk udara. Kembali ke tanah air, lompatan ke peringkat 118 dunia memang wajib disyukuri, tapi pernyataan Erick Thohir yang meminta semua pihak tetap membumi adalah sebuah peringatan yang sangat tepat waktu. Kita harus jujur, penyakit kronis dari pencinta sepak bola di Indonesia adalah sifatnya yang mudah layu saat dikritik, tapi langsung mabuk udara saat dipuji setinggi langit. Baru naik beberapa peringkat saja, ekspektasi publik langsung melambung, seolah-olah kita sudah siap menjuarai Piala Asia atau mengalahkan tim-tim kelas dunia dengan mudah. Target menembus jajaran 100 besar dunia yang dicanangkan PSSI adalah target yang realistis namun membutuhkan kerja keras yang konsisten secara gila-gilaan. Naik dari peringkat 150 ke 118, itu mungkin terlihat cepat, karena lawan-lawan yang kita hadapi, poinnya masih bisa kita kejar dengan beberapa kemenangan beruntun. Namun, untuk menembus dan bertahan di dalam lingkaran 100 besar dunia, medannya sudah jauh berbeda. Di sana, kita akan berhadapan dengan negara-negara yang memiliki stabilitas kompetisi domestik yang mapan, pembinaan usia muda yang tidak pernah putus, serta fasilitas latihan yang sudah berstandar modern. Oleh karena itu, jika turnamen alternatif dari Rusia ini benar-benar terwujud, dan Indonesia memutuskan untuk ambil bagian, ini akan menjadi akselerator terbaik untuk menguji apakah fondasi yang sedang dibangun oleh Erick Thohir dan John Hartman ini benar-benar kokoh atau justru rapuh saat dihantam badai dari Eropa dan Afrika. Kita tidak boleh takut kalah, yang harus kita takuti adalah kenyamanan semu di tingkat regional yang membuat kita merasa sudah menjadi raja, padahal di level global kita belum ada apa-apanya. Sebab pada akhirnya, kehormatan sebuah tim nasional tidak dinilai dari seberapa sering mereka menghindari lawan besar demi menjaga angka aman, melainkan dari seberapa berani mereka berdiri tegak menantang badai, meski harus terluka demi menemukan sejatinya kekuatan. Skenario lapangan hijau saat Garuda menantang kemapanan dunia. Mari kita berandai-andai sejenak dengan logika taktis yang jernih. Jika turnamen tandingan bentukan Rusia ini benar-benar mengetuk palu peresmiannya, bagaimana kira-kira nasib taktik John Hartman di hadapan para raksasa? Ini bukan lagi soal menang atau kalah di atas kertas, melainkan sebuah eksperimen laboratorium sepak bola yang sangat mahal harganya. Bayangkan sebuah pertandingan di mana timnas Indonesia harus berhadapan dengan Italia. Skuad Gli Azzurri mungkin sedang terluka karena gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, tetapi warisan taktik Catenaccio dan disiplin posisi mereka tetaplah yang terbaik di dunia. Disinilah kedewasaan lini tengah kita yang digawangi para pemain kreatif akan diuji sampai ke batas maksimal. Mereka tidak akan lagi diberikan kemewahan menguasai bola selama 3 detik seperti saat melawan tim-tim Asia Tenggara. Begitu bola mati di kaki, ruang akan langsung ditutup dan jebakan serangan balik kilat Italia akan langsung menghukum kelalaian kita. Lalu, bagaimana jika bertemu Kamerun atau Nigeria? Disinilah fisik anak-anak Garuda akan dihajar habis-habisan. Pemain-pemain Afrika terkenal dengan kecepatan dikombinasikan dengan kekuatan otot yang luar biasa. Pertandingan melawan mereka akan menjadi pembuktian apakah program peningkatan massa otot dan ketahanan fisik yang digenjot oleh tim pelatih John Hartman selama beberapa tahun terakhir ini benar-benar berhasil atau justru ambruk ketika diajak adu badan. Menghadapi lawan dengan tipikal seperti ini, Indonesia tidak boleh bermain mengandalkan otot, melainkan harus menggunakan otak. Kecepatan aliran bola 1-2 sentuhan harus menjadi senjata utama untuk membuat pemain lawan frustrasi mengejar angin. Terakhir, melawan sang tuan rumah, Rusia.
Bermain di bawah cuaca dingin Eropa Timur dengan atmosfer penonton yang militan akan menguji struktur mental anak-anak muda kita. Rusia memiliki gaya main yang sangat kolektif, disiplin, dan efisien. Laga-laga berkelas seperti inilah yang akan mengubah status pemain kita dari yang tadinya bintang lokal atau regional menjadi pemain yang benar-benar matang dan siap berkompetisi di level tertinggi global. Menakar sikap Erick Thohir, kepentingan politik FIFA versus progres timnas. Namun, di balik semua antusiasme penonton dan kehebohan media sosial, ada satu tembok besar yang harus dihadapi oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Tembok itu bernama regulasi dan restu dari FIFA. Kita semua tahu situasi geopolitik yang menimpa Rusia membuat mereka berada dalam posisi yang rumit di mata federasi dunia. Membuat turnamen alternatif di luar kalender resmi FIFA tentu memiliki risiko politik tersendiri bagi PSSI yang saat ini hubungannya sedang sangat mesra dengan Zurich. Disinilah kecerdasan diplomasi Erick Thohir akan diuji. Indonesia juga melakukan program naturalisasi pemain keturunan, tetapi kita melakukannya dengan cara yang elegan, profesional, legal, dan terstruktur ketat sesuai dengan hukum FIFA dan undang-undang negara. Pemain yang dipanggil benar-benar memiliki darah Indonesia yang valid, memiliki kualitas di atas rata-rata kompetisi domestik, dan yang paling penting, mereka datang dengan hati yang bangga untuk membela bendera merah putih, bukan sekadar mencari panggung atau bayaran. Hasil dari proses yang benar dan jujur itu kini terlihat jelas. Indonesia terbang tinggi menerima undangan dari beruang merah Rusia dan bersiap menembus ranking 100 besar dunia. Sementara Malaysia harus rela mendekam di dalam goa, absen dari FIFA Matchday, dan gigit jari melihat kemajuan pesat rival abadinya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang visioner dan arahan taktis John Hartman yang modern, fondasi sepak bola Indonesia sedang dibangun dengan semen yang kokoh. Tugas kita sebagai supporter sekarang adalah tetap mengawal proses ini dengan kepala tegak, namun hati yang tetap membumi. Jangan biarkan pujian membuat kita terlena, dan jangan biarkan kritik membuat kita putus asa. Perjalanan menuju panggung dunia yang sesungguhnya masih panjang dan terjal, penuh dengan kerikil tajam dan tikungan berbahaya. Namun melihat gairah, kedewasaan taktis, dan mentalitas petarung yang ditunjukkan oleh skuad Garuda saat ini, kita punya semua alasan untuk optimis bahwa fajar kejayaan sepak bola Indonesia benar-benar telah tiba. Sebab perjuangan sejati Garuda bukanlah tentang seberapa cepat kita mengepakkan sayap untuk terbang, melainkan tentang bagaimana kita tetap bertahan menjaga arah di tengah badai. Hingga akhirnya, dunia terpaksa membungkuk hormat melihat keindahan kepakan sayap kita di langit tertinggi. Terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas yang pedas dan mendalam ini, sahabat Fulltime ID. Tetap kritis, tetap humoris, dan jangan pernah lelah mencintai sepak bola tanah air dengan cara yang cerdas dan berkelas.